Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia serta salam motivasi selalu. Teman-teman di channel NN ZZ Andi, pada kesempatan yang baik pada malam hari ini, sebelum kita beranjak tidur, ada baiknya mungkin kita mengikuti renungan motivasi yang dipersembahkan channel NN ZZ Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, teman-teman-temanku, keluargaku, dan seluruh pecinta di NN ZZ Andi. Apa tujuan hidupmu? Dan kemana akhir dari tujuan hidupmu? Pertanyaan ini terkadang harus kita jawab dengan jujur, karena terkadang ketika kita tidak menemukan apa arti dari kehidupan yang kita lakoni di dunia ini, kita kadang-kadang tersesat dan tidak tahu apa yang akan kita lakukan, karena kita tidak tahu untuk apa kita dilahirkan dan kemana akhir dari kehidupan kita, dan kemana setelah kematian menjemput kita, kemana arah dan tujuan kita. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan keluargaku di NN ZZ Andi, ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, kita tidak tahu apa sebenarnya tujuan dari proses penciptaan kita. Namun seiring waktu berjalan, kita makin mengetahui bahwasanya tujuan dari kehidupan kita di muka bumi ini adalah mempersembahkan yang terbaik untuk hari akhirat kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyindir kita dengan bahasa yang sangat halus? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata karena hanya untuk bertakwa atau melaksanakan segala perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan di dalam kitab suci kita. Berarti dalam tujuan hidup kita ini, kita harus memahami bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk bertakwa dan beribadah kepadanya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kematian akan menjemput kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyampaikan kepada kita bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati? Terus kenapa kita menghindar dari kematian itu? Padahal kita tahu kematian itu akan datang menghampiri kita dan mencabut nyawa kita untuk kembali mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Untuk sahabatku, keluargaku, dan teman-teman di channel NN ZZ Andi ini, setelah kita mengetahui bahwa tujuan penciptaan kita di muka bumi ini adalah semata-mata hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kedua yang harus kita persiapkan adalah apa bekal ketika kita akan menghadap atau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jawabannya adalah kebaikan-kebaikan tanpa pamrih, keikhlasan yang tentunya tanpa balas budi, dan sesuatu kebaikan yang kita ciptakan itu kita akan memperolehnya setelah kita meninggal atau wafat nantinya. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, keluargaku di channel NN ZZ Andi ini, di renungan tengah malam ini, kami mencoba untuk mengunggah kalbu Anda. Mari kita kembali kepada rel-rel ketuhanan. Mari kita kembali kepada koridor-koridor kebaikan yang telah ditetapkan oleh agama kita masing-masing. Mari sifat kasih sayang, mari sifat ikhlas, jauhi penyakit-penyakit hati yang dapat menceburkan kita pada nilai-nilai yang tidak berketuhanan. Untuk teman-teman yang orang tuanya sudah meninggal dunia,
doakan beliau, doakan orang tua kita. Insya Allah suatu saat ketika kita berkumpul kembali di akhirat nanti, berkumpul lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kehidupan surga itu tidak terlalu indah tanpa kehadiran orang tua. Tidak indah surga itu tanpa kehadiran orang-orang yang kita cintai. Namun semua itu bisa kita dapatkan jika kita melakukan hal-hal yang baik. Kembali saya tegaskan kepada sahabat-sahabatku, lakukan hal yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu hari kelak juga akan melihat hal-hal kebaikan itu. Dan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatukan dengan orang-orang yang kita cintai, contohnya kita menyatu dengan ayah dan ibu kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, dan keluarga kita, insya Allah Allah akan mengabulkan semuanya. Dengan satu catatan bahwa kita harus kembali kepada rel-rel ketuhanan, yaitu rel-rel kebaikan, rel-rel nilai-nilai keikhlasan dan kekeluargaan yang tanpa pamrih dan tanpa tapi. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan seluruh keluargaku, hidup ini hanya sementara. Hidup ini bagaikan sebuah permainan, dan semuanya akan mempunyai akhir. Akhir dari kehidupan kita adalah bagaimana ketika kita menghembuskan nafas terakhir, yang kita bisa sebutkan adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Teman-temanku, kalbunya pasti bergetar ketika mendengar kalimat tadi. Oleh sebab itu, di renungan tengah malam ini, di renungan motivasi pada malam hari ini, silakan Anda berkarya, silakan Anda bekerja untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Tetapi ingat saudaraku, pekerjaan itu adalah selingan di mana kita ketika ada panggilan sholat, kita harus mendatangi sholat atau mengerjakan sholat itu sendiri. Dan ketika sesibuk-sibuknya pekerjaan, ingatlah bahwa pekerjaan itu adalah selingan sambil kita menunggu kematian. Ada ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Maka bersabarlah untuk menunaikan apa-apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, dan seluruh keluargaku, demikian motivasi renungan yang malam ini yang bisa saya persembahkan. Semoga motivasi dan renungan ini bisa menjadi celah sebuah kebaikan untuk mengubah hati kita. Setidak-tidaknya kita merubah dari diri kita sendiri. Pertanyakan ke kalbu kita, pertanyakan kepada hati kita. Kita apakah sudah berjalan sesuai dengan jalur ketuhanan, ataukah kita masih di luar dari rel-rel yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabatku, demikian keluarga. Salam dari kalbu yang paling dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.